Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, di sini bersama Muhammad Rashid Bahaki, kita akan melanjutkan materi routing engineering nanti sore di bagian EOIP atau Ethernet over Ethernet Protocol. EOIP itu adalah suatu primitive microtik, jadi itu cuma dikhusus untuk pre-cortex. Sebenarnya pakai Linux bisa, cuma harus di-compile manual. EOIP ini seperti kita membuat jalur antara router dan router menggunakan wireless. Kita seperti ada kabel, cuman kabelnya ini adalah tunnel itu sendiri. Ini namanya IOIP. Jadi IOIP itu berdiri di atas TCP, TCP UDP. Jadi itu menghubungkan router dan router itu melalui tunnel ini. Jika kalian menggunakan kabel nih, misalkan nih, kalian menggunakan kabel untuk menghubungkan dua router dengan jarak yang sangat jauh, misalkan Singapura Indonesia atau Jakarta Bali lah istilahnya. Sebutkan saja Jakarta Bali itu udah lumayan jauh. Jika kalian narik kabel dari sana ke Bali, itu pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan juga itu belum lagi troubleshooting yang lumayan ribet. Kita harus mencari tahu di mana kabel yang rusak atau apapun itu. Jadi itu agak lumayan ribet. Jadi ini ada yang namanya teknologi IOIP, Ethernet over Internet Protocol. Eh EOIP ini menggunakan protokol GRE atau RFC 1701. Ini adalah sebuah teknologi khusus mikrotik ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Dan kita langsung saja menuju ke labnya. Itu dengan cara kita pertama pastinya akan membutuhkan perangkat mikrotik yaitu. Mikrotik kita memerlukan dua. Oke, kita sudah memiliki dua mikrotik di sini. Ini mikrotik satu saya ini agak error, jadi kita tambah mikrotik aja satu lagi. Terus kita hapus nanti itu. Ya, di notes mikrotik satu. Hmm, kita matikan. Kita ada mikrotik dua mikrotik. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa. Jadi di sini kita punya mikrotik dan mikrotik 2. Dan selanjutnya kita itu memerlukan yang namanya IP public ya. Karena ini kan kita bakal menghubungkan router ke router itu menggunakan IP public. Jadi kita tidak akan menggunakan kabel. Kita akan menghubungkannya melalui TCP UDP atau jaringan internet yang luas di dunia ini. Lalu kita akan langsung membuat kabel di antar internet-internet itu yang bernama jaringan atau jalur tunnel. Itu menggunakan IP public tentunya. Kita perlu PC 2. Ya, terjadi error lagi. Kita bikin PC lagi. Ya, seperti ini. Oh, ini banyak notes ya. PCS. Pertama ini kita matikan dulu. Kita delete aja. Dan ini ada dua file PCS. Ini minimum clock. Ya, kita langsung saja melakukan atau eksekusi langsung ke menuju ke cara. Pertama kita akan mengkonekkan dua ini. Ini anggap saja IP public ya. Nah, seperti ini. Lalu kita memerlukan konekan ini antar dua. Ini antar dua. Oke.
Sini sebenarnya kita sudah menemukan IP public. Kita akan menyalakan saja. Start dan start. Start, start. Sini kita langsung saja kan seperti sudah mendapatkan lima. Kita akan menggunakan GUI saja karena secara pasti kalau sudah membosankan. Ini kita bakal langsung namain router dan sambungkan ke DHCP client jika ingin menggunakan Winbox atau Graphic User Interface. Kita namain dulu aja R1. Situ DHCP client add disabled no. Oke, ini S1. Berarti udah ada ya di DHCP client P. That sudah bound, berarti kita sudah memiliki di Winbox nya harusnya sudah ada di parts. Ini dia. Ini kenapa ada 3 ya? Maaf, kaki-kaki. Nah, saya juga tidak tahu. Kita namain aja admin. Admin. Identity. Set name R2. Jadi di sini di Winbox kita harusnya ini sudah ada. Oke, ini kita sudah sampai di Winbox ya. Ini apa connect. Oke, sini kita sudah mempunyai router 1. Ini Winbox. Kita sekarang memerlukan router 2 untuk dikonfigurasi. Oke, jika sudah, sekarang kita akan langsung melakukan KYP-nya ya. Jadi PPP interface. Di sini. Interface, lalu kalian buat IOP tunnel. Setelah itu kalian sebenarnya bisa menambahkan apa saja. Tapi di sini kan kita kan ini kalian copy 132. Local address adalah DHCP client dari router yang kalian dapatkan ya. Lokal itu berarti di dalam router satu ini. Itu 192.168.117.132 itu untuk DHCP client yang saya dapatkan. 107.132 ya, benar 107.132. Dan untuk remote addressnya ini tuh targetnya ya di sini itu adalah 133, yaitu 192.168.107.133. Nah, ini ada kita sudah membuat EYP tunnelnya. Sudah membuat EYP tunnel.
Di sini kita juga akan membuat juga di sini juga IOP tunnel juga. IOP tunnel local address 192.168.177.1 2.168.177.132. Untuk tunnel ID ini seperti keamanan tambahan. Jadi kalau misalkan kalian ingin keamanan lebih, jadi semua orang ini sebenarnya bisa masuk ke lokal address atau kan destinationnya atau remote address ini bisa masuk ke kalian. Jadi tunnel ID ini harus sama gitu. Jika ada yang mau masuk ke IOIP kalian, maka tunnel harus sama tunnel ID-nya. Ini sudah, oke. Terus habis itu, nah ini sudah R ya, 2. Ini artinya IOIP-nya sudah terhubung. Selanjutnya kita akan meng-bridge. Kita akan meng-bridge. Uh, bridge. Kita di Panda Bridge. Bridge situ kita buat sudah. Itu portnya. Untuk bridge itu menggabungkan antara kalau satu saya kita akan saya agak sedikit lupa. Saya akan melihat modul sebentar. Untuk bridge-nya ya, saya lupa. Jadi saya bakal melihat modul. Untuk bridge-nya yang akan di bridge itu adalah ini ya. Bridge 1 setelah itu head office dan ether 2. Berarti itu bridge sudah jadi. Di bridge tuh di portnya tuh adalah AOP head office. Berarti itu yang di kan sudah ada port bridge 1 port terus 1 bridge sama ini ya head office. Oke. Dan satu lagi adalah yang menghubungkan ke ini kalian ya. Itu namanya komputer kalian. Nah, seperti ini. Ini semua di dalam bridge 1. Oke, ini sudah di bridge ya. Setelah itu kita bilang hubungannya dengan routing. Ya, ini saya sudah tidak betul. Dengan routing. IP routes ya. Kita akan menghubungkan antara ini dan ini. Dua ini. Dan destination address-nya itu destination address dari destination. Maaf saya lupa lagi. Saya lupa lagi di sini. Oh iya, kita harus membuat jembatannya atau tunnel ya di addressnya. Itu ini sebenarnya bebas kan bisa pakai apa aja. Terus saya lebih nyaman 10 10 ini di IOP tunnel. Ya, kita sudah membuat di sini. Um,
EWP interface EWP head office. Oh iya, ini harusnya bukan nol ya. Kan seharusnya membuat dia gak ada batasan waktu. Kita batasan waktu ya kan keren banget gila. Ini untuk IP entry address sebenarnya tidak menggunakan bridge ya, tapi kok ini terhubung ke bridge. Oh iya, ini berarti sudah. Nanti selanjutnya kita akan membuat address laptopnya 1/30 yaitu Ether 2. Benar. Untuk menghubungkan ke PC-nya. Kita akan membuat IP di PC-nya terlebih dahulu. IP 20.20.2/30 gateway 20.1 kita itu setelah itu kita juga akan membuat di sini, tapi untuk mikrotik dulu kita akan membuatnya nanti. Itu ya, ini branchnya atau cabangnya. Ini pasti sudah terrouting. Lalu kita akan mengkonekkan ininya ya dengan gateway 10.10.10. Tuh, berarti kita harus membuat dulu ya di sini. Titik /30 di Ether 2. Uh, 30 satu ya. Ini kita sudah membuat, jadi di sini kita bisa melanjutkan yang ininya 30 30 0/30, dan gateway-nya adalah pakai uh, yang sudah kita buat tadi, itu IOP tunnel ya. Itu 10 tik titik 2 ya berarti. Oke, kita akan mengkonfigurasi yang ini 2 ya. Kita akan membuat bridge dulu 10.
Di interface-nya sudah di routes. Kita akan mengkonekkan ke 20 20 20 dengan gateway 10. Oke. Ini ada buat EWP tunnel. Sebenarnya sini udah terbuat. Hmm, setelah itu kita akan mengetes em, kemampuannya dengan cara ini mengeping 20.20 30 30 titik 2. Ini sudah bisa, berarti ya tandanya kita kalau mau ngetres ini juga udah bisa ya. Ini sudah tersambung dengan EWP tunnel. Ini sudah terhubung dengan EWP tunnel. eh IP pabriknya juga sudah menghubungkan IP tunnel ini. Ini ada jalur, ini jadi jalur walaupun kita tidak menghubungkan ini ya. Ini ceritanya ini Bali, ini Jakarta ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila saya masih banyak melihat modul karena mungkin ini udah lumayan larut malam. Jadi saya agak sedikit pusing, otak saya juga agak lumayan gak jalan. Saya sekali lagi minta maaf untuk segala kesalahan yang saya buat di video kali ini karena ketidakbisaan saya untuk menjalankan FLP Tunnel dengan sendiri karena saya tadi langsung membuat setelah membuat static routing saya langsung membuat ini dengan tambahan materi baru yaitu bridge tadi. Salah untuk latihan tadi saya belum menggunakan bridge jadinya saya agak lumayan bingung ya di sana. Sekian dari saya mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.